Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Ada kriteria yang tidak mengharuskan wajib pajak untuk melaporkan SPT PPh 21 setiap bulan. Dan ada wajib pajak yang hanya melaporkan sekali setahun. Apakah Anda termasuk kriteria tersebut? Ikuti sampai akhir. Ya, pelaporan SPT masa PPh 21 masih menjadi perbincangan yang menarik di kalangan wajib pajak ya, termasuk perusahaan-perusahaan maupun pengusaha atas nama orang pribadi. Ini menjadi banyak pertanyaan. Pada kesempatan kali ini kami pastikan kami bahas secara detail, secara jelas, dan setelah Bapak Ibu menonton video ini pasti Bapak Ibu akan memahami apa kewajiban Bapak Ibu untuk PPh 21 ini. Sebelumnya jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik. Yang mau memberikan subscribe, silakan subscribe. Dan yang mau memberikan super thanks, silakan klik super thanks. Jadi yang menjadi kriteria untuk pelaporan SPT PPh 21 itu ada beberapa kriteria ya. Ada yang kriterianya yang tidak harus melaporkan SPT setiap bulan. Ada yang harus melaporkan setiap bulan. Dan ada yang hanya melaporkan sekali setahun. Oke, akan kita bahas siapa yang harus melaporkan SPT masa PPh 21. Kita jangan dulu yang bulanan atau tahunan. Yang harus kita bahas dulu sekarang adalah siapa yang harus melaporkan PPh 21. Yang harus melaporkan PPh 21 itu ada perusahaan atau badan dan juga ada orang pribadi. Jadi tidak hanya perusahaan yang harus melaporkan SPT PPh 21 bulanan, tetapi orang pribadi juga yang memiliki usaha, dia juga harus melaporkan PPh 21. Kok bisa? Biasanya hanya perusahaan yang melaporkan SPT PPh 21. Ternyata itu adalah salah, itu adalah kesalahan yang sering dilakukan wajib pajak. Yang melaporkan SPT PPh 21 itu tidak hanya perusahaan, tidak hanya badan, tetapi juga orang pribadi. Orang pribadi kan memiliki karyawan. Jadi untuk melaporkan SPT PPh 21 setiap bulan itu jika memiliki karyawan yang dibayar gajinya setiap bulan. Dibayar gaji setiap bulan. Anda pasti pernah melihat karyawan di toko-toko baju yang masih toko-toko ya. Nah itu kan milik orang pribadi. Jadi misalnya Tuan A dia membuka toko baju di supermarket. Nah di situ dia ada karyawan. Setiap bulan kan dia membayar gaji karyawan ini. Nah dengan kondisi seperti ini, si Tuan A tadi harus melaporkan SPT PPh 21 setiap bulan. Lalu muncul pertanyaan, kan mereka kan gajinya masih kecil. Kita tidak membicarakan masalah gaji atau besar atau kecil. Kita masih membahas harus melaporkan PPh 21 karena dia memiliki karyawan dan membayar gaji setiap bulan. Itu intinya. Itu inti yang pertama, bahwa kita harus melaporkan PPh 21 setiap bulan jika kita ada keluar uang kita membayar karyawan kita. Jadi misalnya kita punya toko bangunan, kemudian karyawan kita ada 5. Setiap bulan kita bayar. Nah, ini harus kita laporkan PPh 21-nya atas nama si pemilik ini. Jadi dia yang melaporkan ini semua karena dia yang membayar gajinya. Sama seperti perusahaan, ketika dia ada karyawan, misalnya hanya satu pun yang dibayar setiap bulan, dia harus melaporkan PPh 21 setiap bulannya. Tidak ada pengecualiannya kalau dia sudah memiliki karyawan. Jadi intinya memiliki karyawan, baik perusahaan maupun orang pribadi. Baik yang buka misalnya kelontongan sayur, tetapi dia membayar upah setiap bulan. Misalnya 2 juta setiap bulan. Nah ini harus kita laporkan. Walaupun tidak kena pajak. Jadi untuk saat ini walaupun tidak kena pajak,
gaji yang dibayarkan itu harus tetap kita laporkan. Jadi kita melaporkannya adalah SPT nihil. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, kalau nihil tidak perlu dilaporkan SPT PPh 21. Tetapi untuk kondisi saat ini, kita harus melaporkan PPh 21 walaupun nihil. Jadi kalau perusahaan A, misalnya perusahaan PT Makmur, dia memiliki 10 karyawan dan gaji karyawannya semua rata-rata 4 juta dan belum kena pajak, maka dia harus melaporkan ini semua setiap bulan. Laporkanlah di SPT PPh 21 dan nanti pajaknya ini tidak ada. Tetapi kalau tidak dilaporkan akan kena denda. Makanya lebih bagus kita laporkan dan kita tidak perlu membayar pajaknya. Jika Bapak Ibu masih kebingungan masalah pelaporannya, bisa tuliskan di kolom komentar, nanti kita bisa konsultasikan. Lalu demikian juga untuk orang pribadi. Jika punya karyawan satu pun yang dibayar setiap bulan, misalnya hanya 1 juta, ya udah laporkan. Karena ini keluar dari karena kita membayar gajinya setiap bulan. Jadi intinya, jika perusahaan ataupun orang pribadi membayar setiap bulan, maka kita harus melaporkan SPT PPh 21. Nah, bagaimana kalau misalnya perusahaan itu tidak memiliki karyawan? Artinya tidak ada gaji keluar setiap bulan. Nah, jika tidak ada gaji yang keluar setiap bulan, baik perusahaan maupun toko, ternyata perusahaan ini memang sudah tidak ada kegiatan, ataupun toko ini hanya dikelola oleh keluarga yang memang tidak dibayarkan gajinya setiap bulan, tidak adalah karyawan, maka ini tidak perlu melaporkan SPT setiap bulan. Tidak perlu melaporkan setiap bulan ya, karena memang tidak ada yang mau dibuat bukti potongnya. Tetapi untuk PPh 21 di masa Desember harus tetap dilaporkan. Jadi mereka hanya melaporkan SPT di akhir tahun. Jadi mereka hanya melaporkan di akhir tahun jika dia tidak memiliki gaji yang keluar setiap bulan. Tetapi kalau ada gaji keluar setiap bulan, harus melaporkan setiap bulan juga, walaupun tidak ada pajaknya. Berbeda dengan perusahaan yang ada pajaknya ya, ini apalagi dia harus bayar pajak dan juga harus melaporkan. Kalau yang kedua, dia tidak harus membayar pajak, tetapi dia harus melaporkan setiap bulan. Yang ketiga, dia tidak membayar pajak setiap bulan dan dia harus melaporkan SPT di akhir tahun, yaitu masa Desember. Jadi jelas ya bahwa jika punya karyawan dan dibayar setiap bulan, baik gajinya 500 pun per bulan, harus tetap melaporkan SPT supaya tidak ada kena denda. Lebih baik kita laporkan daripada kita kena denda. Karena memang ini adalah sesuai peraturan. Memang menjadi berat ya, menjadi ada tambahan pekerjaan. Tetapi memang seperti itulah resikonya. Jika kita mau punya usaha, jangan pernah sepelekan mengenai pajaknya. Karena ini bisa menjadi masalah di kemudian hari. Ada baiknya kita selalu mengikuti berita-berita pajak ya. Di channel kami, di channel Masalah Pajak juga bisa diikuti terus. Dan bisa ditanyakan tentang pajak yang mungkin belum dipahami. Kami akan berusaha menjawabnya semampu kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan subscribe. Yang belum memberikan komentar silahkan berikan komentarnya ya. Jumpa lagi di video berikutnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ada masalah muncul status faktur waiting for amendment, bisa dilihat di kolom deskripsi ya, bisa dilihat di video kami dan temukan jawabannya di sana. Dan juga jika Bapak Ibu mau melaporkan bagaimana cara lapor SPT unifikasi di mana ada bukti potong PPh 23 dan pasal 4 ayat 2 dalam SPT, bisa dilihat di kolom deskripsi, bisa dicek di video kami. Kemudian juga jika Bapak Ibu mau membuat faktur pajak di klien desktop di e-faktur, itu ada perbedaannya dengan yang selama ini ya. Jangan asal buat, cek dulu di video kami, ada di kolom deskripsi juga ya. Bisa diperhatikan
dilihat apa saja yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu masih bertanya kemana lebih bayar dari masa Desember yang lebih bayar, kok tidak muncul-muncul, bisa dicek di video kami. Terima kasih.